Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Equilibrium, kembali lagi di atas Equilibrium Talks. Mahasiswa peneliti Equilibrium, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Bersama saya, Hadiati Dahlan, akrab disapa Dian, yang akan menjadi host podcast kita kali ini. Bagaimana nih kabar teman Equilibrium? Semoga senantiasa sehat ya, amin. Hari ini Etals kita kedatangan narasumber nih dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu kita kenalan dulu ya. Oke, saya persilahkan dulu untuk kakak yang ada di samping saya memperkenalkan dirinya ya. Silakan kakak. Halo teman-teman Equilibrium, perkenalkan nama saya Andiara Sani Putri dari BKM Sinar Desa Etika UNM. Wah, itu tadi perkenalan narasumber kecil kita nih teman-teman. Tema kali ini menarik banget nih untuk kita kupas tuntas mengenai PPK Ormawa. Karena beberapa teman-teman di luar sana itu udah gak sabar banget nih untuk mengikuti ajang kompetensi yang notabene sudah beberapa tahun yang lalu sudah dijalankan. Hari ini kita akan bahas topik mengenai langkah kecil dampak besar. Cerita nyata dari abdi daya PPK Ormawa tahun 2024. Untuk itu, teman-teman Eclipse pada tentunya langsung saja deh kita mulai ya untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber kita. Kayaknya teman-teman ini pada udah nggak sabar ya narasumber kita untuk memberikan beberapa pertanyaannya nih. Tolong menjawab ya kak. Pertanyaan itu, apa sih yang membuat PPK Ormawa jadi ajang yang menarik nih untuk mengembangkan pemikiran mahasiswa dalam menghasilkan sebuah karya orisinal untuk bisa berdampak kepada masyarakat. Secara kan kita tahu ya bahwa ada program kreativitas lainnya seperti PKM maupun P2MW. Silakan kakak. Baik, nah kenapa salah satu menjadi ajang PPK Ormawa ini? Sebelumnya saya pernah mengikuti program PKN 2 tahun berturut-turut. Nah, setelah itu saya tertarik, apa sih PPK Ormawa ini? Nah, setelah diriset, oh ternyata PPK Ormawa ini adalah satu ajang dalam pengabdian masyarakat yang dinaungi langsung oleh Kemendikbudristek. Nah, saya setelah itu PPK Ormawa ini juga menjadi salah satu ajang kita untuk mengembangkan sosial dan hasil kita, sekaligus sebagai ajang untuk meningkatkan kapasitas organisasi yang bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Tapi dibanding PKM dan P2MW, kak lebih bagusan mana itu antara ketiga? Nah, kalau itu sendiri mungkin beda ke vibes-nya aja sih, karena mungkin bedanya kan PPK Ormawa itu kan kita banyak, sedangkan kalau di mana PKM itu mungkin dibatasi ya 4-5 orang ya, sedangkan kalau P2MW itu pun sendiri kan kita sebagai mahasiswa mungkin harus lebih tahu ya basicnya kita di mana yang sesuai dengan relevan jurusannya kita. Terkait dengan skema pendanaan di PPK Ormawa nih kak, apa saja sih yang syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dana tersebut nih kak? Nah, untuk PPK Ormawa itu sendiri juga kan ini ada beberapa topik. Nah, sebelum itu kami melakukan riset topik-topik apa saja yang relevan dengan jurusan kami dengan teman-teman yang lainnya, dan setelah kami riset, setelah itu kami lanjut untuk melakukan observasi. Nah, dari observasi itu kita melakukan kunjungan ke desa Taraweang. Nah, setelah itu kita lihat permasalahan apa saja yang ada sih di desa Taraweang itu, dan apakah kita bisa melakukan program itu di desa itu, bagaimana dengan masyarakatnya. Nah, setelah itu kami lakukan diskusi dengan dosen pendamping, diikuti juga dengan pengurus.
Nah, kalau dari pengalaman kakak nih, apakah ada pengalaman menarik saat mengerjakan KTI dalam PPK Ormawa yang ingin kakak bagikan, ataukah mungkin dari segi tantangan ataupun keberhasilan yang tak terduga? Nah, ini. Nah, menariknya ini adalah sinapsis itu sudah mengikuti PPK Ormawa 3 kali, dan alhamdulillahnya itu di tahun ketiga kami lolos sampai di tahap abdidaya. Nah, abdidaya nih kak. Terkait dengan abdidaya itu misalnya kak, setelah proposalnya di ACC nih kak, hingga sampai di tahap pendanaan, apakah nanti dampak dari PPK Ormawa itu tidak dilandaskan hanya proposal saja? Sejauh manakah keterlibatan masyarakat ataupun mitra nantinya itu dilibatkan dalam perencanaan ataupun evaluasi program, atau hanya sekedar penandatanganan MOU kak? Nah, ya baik. Jadi untuk mitra itu sendiri kami melakukan kerjasama dengan beberapa mitra. Di antaranya mitra itu memberikan banyak kontribusi terhadap program kami. Salah satunya itu ketika kami melakukan pelatihan, kami ini diberikan untuk mitra ini memberikan kontribusi sebagai pemateri pada pelatihan yang kami laksanakan, dan juga memberikan berupa alat-alat seperti contohnya itu salah satu mitra dinas lingkungan hidup. Nah, dinas mitra ini memberikan kami alat-alat kebersihan yang berkaitan dengan program kami. Jadi semua mitra yang kami ada kerjasama itu memberikan dukungan berupa barang ataupun ataupun menjadi pemateri. Untuk dari segi manfaatnya ya Kak Ersa, dari manfaatnya apa yang Kak Ersa rasakan setelah mengikuti PPK Ormawa, terutama dalam hal mengembangkan ide-ide KTI ini? Baik mungkin dari keberhasilannya di masyarakat ataupun hal lainnya Kak. Nah, untuk manfaat itu sendiri banyak sekali hal yang bisa saya dapatkan, salah satunya dalam segi komunikasi. Nah, di mana dalam komunikasi ini kan kita lakukan pengabdian di masyarakat, dan itu kita secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi dari segi komunikasi itu bisa meningkatkan soft skill kita dari segi public speaking. Selain itu bisa juga dalam segi manajemen waktu, leadership, negosiasi, di mana kita terus berkomunikasi ya dengan masyarakat. Dari yang didapatkan untuk melatih skill komunikasi Kak, menurut Kakak bagaimana sih PPK Ormawa itu bisa mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam penelitian dan pengembangan karya ilmiah nih Kak? Nah, ini menarik guys. Jadi mungkin dari pengalamanku sendiri, program-program inilah yang bisa kita manfaatkan dan maksimalkan selama kita mengikuti perkuliahan, di mana program ini hanya bisa kita dapatkan di perkuliahan saja, dan dengan itulah kita bisa mengembangkan potensi yang kita miliki. Jadi seperti itu. Terkait dengan PPK Ormawa nih, kan PPK Ormawa merupakan salah satu ajang kreativitas mahasiswa yang paling bergengsi nih Kak. Dan tidak lupa untuk selalu berdampak kepada masyarakat melalui pengabdian. Nah, dengar-dengar ini Kak, kan Kak Elsa ini merupakan salah satu orang yang lolos pada tingkat nasional nih, yaitu Abdidaya Ormawa. Nah, boleh nggak Kakak ceritakan pengalamannya, dan yang lolos itu didominasi dari perguruan tinggi terkenal atau banyak juga dari perguruan tinggi daerah seperti swasta misalnya? Baik, nah Abdidaya kemarin ini kan dilaksanakan di Universitas Udayana Bali, dan di mana pada ajang Abdidaya ini itu adalah salah satu momen terepik, momen penganugerahan, di mana kita di sana melihat dari banyaknya universitas negeri maupun swasta yang mendapatkan nominasi-nominasi itu.
Selain itu, pada ajang Abdi Daya itu juga kami melakukan kegiatan berupa sebiloka, sekaligus ada pameran stand, poster maupun video. Jadi untuk nominasi sendiri itu tidak hanya meruntuh pada universitas negeri saja, melainkan universitas swasta juga itu sangat berpotensi dan sangat berpeluang serta sangat keren dengan program-program yang mereka jalankan. Menarik nih teman-teman Ekolians. Kan beberapa program dari KRC yang sudah dijelaskan untuk tahapan PPK Ormawa. Ini beberapa langkah-langkahnya tadi Kak. Misalnya nih, Kak, apakah ada program-program lain seperti membuat sertifikasi produk ataupun membantu pemasaran digital misalnya di masyarakat? Apakah ada program-program lainnya yang Kakak berikan kepada masyarakat? Nah, ya jadi pada saat pengabdian kemarin itu kan masyarakat belum mengetahui apa potensi desanya yang bisa mereka kembangkan. Nah, melalui itu kami sebagai tim pelaksana melihat potensi yang ada pada desa itu dan memberikan solusi terkait bagaimana potensi ini bisa meningkatkan pengembangan di desa dengan cara kami tuh kemarin bikin produk. Nah, itu kan potensi desa Taraweng itu telur ayam, ya dia itu banyak potensinya ayam jadi banyak menghasilkan telur, kemudian juga jagung. Nah, kemudian dari itu solusi yang kami tawarkan itu bagaimana kita bisa dari potensi ini bisa menghasilkan sebuah produk. Jadi kami menawarkan yaitu membuat produk berupa brownies jagung, abon telur, nugget ayam. Untuk kebaruannya itu ya Pak, kayak dia menghasilkan sebuah produk. Apakah ada kayak pelatihan khusus untuk masyarakat di sana Kak? Nah ya, jadi sebelum membuat produk itu kami lakukan dulu edukasi, kami lakukan manfaatnya ini kan di sana tidak tinggi stuntingnya. Nah, di mana dari potensi ini bisa membantu dalam penurunan, mengoptimalkan untuk penurunan angka stuntingnya. Jadi kan anak-anak itu di sana mungkin kalau misalnya dari segi nasi kan malas nih, kayak bosan nih, jadi kita kita cari cara gimana anak ini bisa konsumsi tinggi protein. Nah, salah satunya dengan cemilan. Mungkin kan anak sering makan cemilan kan. Nah, dengan pembuatan produk ini, tapi sebelum itu lakukan pelatihan kepada kader-kadernya. Nah, hingga sampai pada tahap abdi daya nih Kak, apakah proses pelaksanaan program itu dijalankan meskipun kompetensi PPK Ormawa ini telah berakhir, ataupun bagaimana kakak ini melanjutkan program yang telah dijalankan dari Iya, itu menariknya teman-teman, PPK Ormawa ini bisa meskipun programnya telah selesai, tapi melalui itu kita kami kemarin membentuk kelembagaan itu berupa kader, di mana pada kader ini sebelumnya kami latih untuk bisa melanjutkan program kami setelah kami selesai. Jadi para kader inilah yang melanjutkan program kami. Boleh dibagikan Kak kepada teman-teman Sobat Ekolips nih, bagaimana sih tips dan trik tembus ke abdi daya Ormawa nih Kak, selagi teman-teman di luar sana mungkin masih menyusun ya, agar kemungkinan nanti bisa tembus di abdi daya pada tahun 2025 ini Kak. Nah ya, jadi tips dari saya itu yang pertama kekompakan. Jadi untuk timnya sendiri itu kita harus kompak, solidaritas, kayak utamakan kekompakan dan solidaritas. Selain itu juga penting juga kita
untuk ini kan bagaimana menentukan temanya, desanya, dan apakah pada saat kita melakukan riset itu oh ternyata ini desa mempunyai peluang untuk dikembangkan potensinya dan apakah masyarakatnya di sana welcome terkait program yang kami bawakan, dan itu menjadi salah satu upaya agar program ini berhasil. Jadi sebenarnya juga dari masyarakat itu sendiri bagaimana antusiasnya. Kalau dilihat dari segi penyusunannya nih Kak, kan biasanya teman-teman melakukan kesalahan dari penulisannya, misalnya ada tipe-tipenya. Nah itu apakah berdampak banget nih untuk lulus tembus di Abdi Daya Ormawa? Nah iya, jadi pengalaman kemarin itu kan sebelumnya kami ini ada 14 orang kan kami kemarin. Nah itu saya bagikan, jadi kayak ada beberapa kerja mungkin di bagian isinya, nah ada yang bagian desain, jadi kayak kulihat oh ini timku ini berpotensi untuk mengerjakan ini desain, terus ada yang di bagian kerja RAB, jadi kayak isi proposalnya itu kayak udah sinkron ini kan mungkin kadang itu kita kalau misalnya dibagi-bagikan kita kadang tidak sinkron. Nah untuk meminimalisir tidak sinkronnya ini kan membagi, jadi kayak misalnya ada 3 orang 4 orang yang menyusun bagian latar belakangnya sampai permasalahannya itu. Kan biasanya nih Kak, kalau dari segi penyusunan kalau kita bagi-bagi itu kan kelanjutannya ke bab selanjutnya itu tidak nyambung. Gimana nih Kak kayak triknya untuk menyusun kayak dia bisa lanjut nih untuk ke bab selanjutnya kayak menyambungkan gitu. Nah ya itu maksudnya di awal kan kami kayak kayak per orang kerja bagian ini tapi mungkin kurang efektif, dan kayak akhirnya dari bab 1 ke bab 9 itu kayak gak nyambung. Jadi kemarin itu aku bikin kayak kayaknya memang 4 orang saja yang fokus kerja ini semua untuk edit bagian mungkin roadmapnya, jadwal kegiatannya, sama anggaran gajiannya itu bagi lagi kayak ini berapa orang kerja RAB, 2 orang kerja roadmap, dan kayak bagian ini jadwal kegiatannya juga ini, jadi dibagi. Jadi kayak mereka jadi kayak misalnya di latar belakang itu kayak mereka sepertinya yang mengumpulkan desa sehingga mengurangi meminimalisir ya itu, sehingga mengurangi lah itu terjadinya tipu ataupun tidak nyambung ke bab selanjutnya. Kalau dari segi kan tahapannya itu dari PPK Ormawa kita menyusun proposal nih Kak, hingga lanjut ke pendanaan, hingga lanjut apa nih Kak selanjutnya? Pendanaan, setelah itu pelaksanaan program, dan setelah pelaksanaan program itu presentasi. Nah, setelah presentasi baru budaya. Kalau dari bisa tembus di Abdi Daya Ormawa ini Kak, apa yang paling penting di antara tahapan itu? Apa yang paling penting diperhatikan? Nah itu, jadi kayak yang paling penting itu permasalahan di sana dengan solusi yang kita ingin tawarkan. Jadi kayak bagaimana kayak apakah memang berdampak atau tidak, atau sesuai dengan yang memang bisa dikembangkan di sana atau tidak, mungkin dari segi permasalahannya. Berarti Kak untuk lolos ke Abdi Daya Ormawa itu harus membuat solusi yang signifikan luar biasa untuk membantu masyarakat nih Kak. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Kak, apakah ada monitoring tingkat lanjut untuk dampak dari proposal PPK Ormawa ini menjadi nyata bagi masyarakat nih Kak? Iya ada, jadi kemarin itu sempat juga saya lihat mungkin di sosial media di desa itu, dan ternyata program yang kami tawarkan kemarin itu alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang, masih dikembangkan lagi.
Wah, penyampaian dari narasumber kita sangat informatif, mengedukasi, dan mudah untuk dipahami ya teman-teman Epalif. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa dan bisa meluangkan waktunya untuk hadir memberikan pengalamannya kepada kita kali ini. Setiap langkah awal menuju perubahan itu akan memberikan dampak nyata di kemudian hari. Saya Dian sebagai host dari episode kita bareng KRSA pada kali ini dengan tema langkah kecil dampak besar cerita nyata dari Abjaya Purnama tahun 2024. Pamit undur diri dan terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan kami untuk menginspirasi sekian banyaknya orang. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika konten ini memberikan manfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Alhamdulillah.